Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang stres dan coping stres, di mana dalamnya ada kecemasan, tekanan, dan lain sebagainya, dan cara-cara untuk mengatasi stres. Nah, dari kelompok 8 kami sendiri terdiri atas yang pertama Alfa-Leon Rifaldun, Grensi Nuhadaka, Mariana Angelina Sialobo saya sendiri, dan Marcelinda Jurmana. Kepada Kak Grensi sebagai yang mempresentasikan yang pertama, saya persilakan. Baik, saya akan mempresentasikan definisi stres. Definisi stres menurut para ahli dan jenis stres. Stres dikenali sebagai interaksi antara kemampuan coping seseorang dengan tuntutan lingkungannya. Stres merupakan proses biopsikologikal, adanya stimulus yang membahayakan fisik dan psikis, bersifat mengancam, lalu memunculkan reaksi-reaksi kecemasan. Menurut Adler 1983, stres merupakan suatu tuntutan penyesuaian yang mengkehendaki individu yang meresponnya secara adaptif. Stres adalah suatu respon dalam rangka menilai suatu peristiwa sebagai suatu yang mengancam, menantang, ataupun membahayakan, serta individu merespon peristiwa itu baik pada level fisiologis, emosional, kognitif, dan tingkah laku. Feldman 1989, sedangkan Hans Selye dalam Hans dan Peine 2003 menjelaskan stres adalah respon yang tak spesifik dari tubuh terhadap berbagai tuntutan yang ada, di mana respon dapat berupa respon fisik atau emosional. Jenis stres. Stres psikologi atau psychological stress merupakan istilah dalam membahas stres yang dihubungkan dengan bagaimana kita menerima dan beradaptasi dengan dorongan dan peristiwa yang sifatnya membuat individu merasakan stres. Pemberdayaan jenis stres berdasarkan efeknya. Berne, Selye 1991. Stres atau good stress merupakan stres yang menimbulkan stimulus dan kegairahan sehingga memiliki efek yang bermanfaat bagi individu yang mengalaminya. Distress merupakan stres yang memunculkan efek yang membahayakan bagi individu yang mengalaminya, seperti tuntutan yang tidak menyenangkan atau berlebihan yang mengurus energi individu sehingga membuatnya menjadi lebih mudah jatuh sakit. Hiperstres yaitu stres yang berdampak luar biasa bagi yang mengalaminya. Meskipun dapat bersifat positif atau negatif, tetapi stres ini tetap saja membuat kita beradaptasi. Kemampuan beradaptasinya contoh adalah stres akibat serangan teroris. Hiperstres merupakan stres yang muncul karena kurangnya stimulus, contohnya karena bosan atau karena pekerjaan yang rutin. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang stresor. Stresor adalah sesuatu atau peristiwa atau yang kegiatan yang menimbulkan stres. Seringkali disebut stressful event, peristiwa yang memberikan tekanan. Jadi, stresor itu misalnya begini, ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang mengakibatkan kita mengalami yang namanya tekanan. Tekanan-tekanan itulah yang menyebabkan stres. Berikutnya, efek dari stres. Tidak semua bentuk stres membuat kondisi fisik individu yang mengalami menjadi lemah atau jatuh sakit berasal dari peristiwa-peristiwa sosial yang tidak diinginkan atau peristiwa yang dianggap negatif. Misalnya, tidak semua bentuk stres itu membuat kondisi fisik itu tuh menjadi lemah. Misalnya, ini ada beberapa orang yang dalam kesehariannya dia mengalami sebuah stres atau sebuah peristiwa yang memberikannya tekanan negatif. Namun dia tidak akan menjadi lemah atau dia tidak akan langsung jatuh sakit. Namun
ada beberapa peristiwa-peristiwa sosial yang tidak diinginkan, yang peristiwa negatif itulah yang mengakibatkan seseorang menjadi lemah dan jatuh sakit. Kemudian yang berikutnya, prolonged stress atau stres berkepanjangan. Itu ada pertama reaksi alarm atau tingkat atau the alarm reaction, kedua tingkat atau saraf resistant, the stage of resistance, dan yang terakhir adalah tingkat atau taraf sangat ketelitian atau the stage of equation. Dan yang berkaitan dengan pertama reaksi alarm atau the alarm reaction merupakan respon darurat awal terhadap agen pembangkit stres berupa respon fisiologis dan psikologis. Respon fisiologis berupa perubahan yang kompleks dalam kimiawi tubuh dan jasmani yang menghasilkan simptom yang serupa tanpa memperhatikan tipe stressornya. Dalam fase ini beberapa orang dengan penyakit yang berbeda mengeluhkan gejala yang umum seperti demam, sakit kepala, nyeri otot atau sendi, kehilangan nafsu makan, dan perasaan lelah terus-menerus. Sedangkan respon fisiologis berupa peningkatan perasaan cemas, bangkit, dan mengarahkan mekanisme pertahanan diri sehingga muncul perasaan bertambah gelisah, sulit tidur, atau tidak nyenyak. Dirandung kesedihan, mekanisme pertahanan diri ini sering disigunakan denial dan rasionalisasi. Kedua, tingkat atau taraf resisten atau the stage of resistance. Tingkat di mana tubuh telah mampu beradaptasi dengan stres yang berkepanjangan diikuti dengan menghilangnya simptom fisiologis, tapi terjadi peningkatan sekresi pada glandula dan organ tubuh tertentu. Inilah yang menyebabkan rendahnya resistensi atau daya tahan tubuh terhadap infeksi. Sering terjadi penyakit adaptasi seperti hipertensi, tukak lambung, dan kecemasan kronis. Individu menjadi neurotik dengan sistem defensi yang kaku. Dan yang terakhir, tingkat atau taraf sangat ketelitian atau the stage of equations. Tingkat ini akan muncul jika stres terus berlanjut akibat pertahanan tubuh hancur. Energi yang beradaptasi terkuras habis. Tanda-tanda fisiologi stres muncul, dampaknya terjadi pada penuaan, kematian, dan dapat terganggu secara psikologis jauh dari psikoanalisis. Tipe-tipe stres psikologis. Yang pertama, tekanan atau pressure. Tekanan bersumber dari dalam diri, misalnya ambisi, atau dari luar diri, misalnya kompetisi di lingkungan. Akan dapat berupa gabungan keduanya. Apabila terlalu keras menuntut diri sendiri, muncul perilaku self-defending, di mana diri kita kalah dengan tuntutan kita sendiri yang berlebihan. Contohnya pada orang perfeksionis, tekanan lingkungan lainnya seperti menghadapi ujian dan tagihan hutang. Yang kedua, frustasi. Muncul karena adanya hambatan terhadap motif atau perilaku kita dalam mencapai tujuan. Dapat muncul akibat tidak adanya objek tujuan yang sesuai. Misal saat lapar, tidak ada makanan, atau adanya penundaan, misalnya menunggu lampu lalu lintas hijau, atau adanya rintangan sosial, misalnya ingin jadi juara penyanyi tapi tidak pernah punya kesempatan. Sumber frustasi dalam diri individu, yang pertama tidak punya kemampuan, yang kedua rendahnya komitmen, yang ketiga rendahnya kepercayaan diri, yang keempat perasaan bersalah, yang kelima karakteristik individu, jenis kelamin, atau warna kulit. Tingkat frustasi tertentu merupakan bagian dari proses pertumbuhan. Contoh, remaja masa matang fisik dan seksual sehingga ingin independen padahal cara ekonomi masih dependen pada orang tua. Frustasi dapat menimbulkan kemarahan atau perilaku yang agresif. Semakin rendah toleransi kita terhadap frustasi, maka semakin mudah kita untuk cenderung menjadi agresif. Yang ketiga, konflik muncul ketika individu berada dalam kondisi di bawah tekanan untuk merespon dua atau lebih dorongan yang saling bertentangan secara stimulan atau bersamaan. Konflik dibedakan berdasar nilai dari masing-masing pilihan. Jika pilihannya memiliki tujuan yang positif bagi individu, maka dinamakan sebagai approach tendency. Sedangkan jika pilihan memiliki tujuan negatif, maka dinamakan avoidance tendency. Macam-macam konflik.
Yang pertama, approach konflik, dua pilihan yang masing-masing memiliki alternatif yang diinginkan. Dan yang kedua, avoidance konflik, dua pilihan yang sama-sama memiliki konsekuensi negatif. Yang ketiga, approach avoidance konflik, suatu objek memiliki konsekuensi positif maupun negatif. Dan yang keempat, double approach avoidance konflik, dua alternatif yang sama-sama punya konsekuensi positif dan negatif. Cemas merupakan perasaan samar-samar, rasa yang tidak mudah untuk merasakan bahaya di masa yang akan datang. Simptom cemas, jantung berdebar, ketegangan otot, dan keringat dingin. Secara psikologis, dianggap wajar jika dalam intensitas yang normal, karena kecemasan merupakan tanda alarm yang memperingatkan kita bahwa bahaya sudah dekat dan membangkitkan kita untuk meresponnya secara tepat. Stres terhadap kecemasan dipelajari dan berfungsi dalam hubungannya dengan perasaan aman. Kecemasan taraf ringan sedang menstimulasi individu menjadi lebih waspada dan responsif pada situasi yang membutuhkan perhatian lebih. Kecemasan yang berlebihan memperburuk performa kita. Perbedaan kecemasan dengan rasa takut. Rasa takut jika merasa terancam pada suatu yang spesifik dan jelas letaknya. Sedangkan cemas lebih subjektif dan umum ancamannya, lebih stressful karena ancaman tidak diketahui objek dan efeknya. Lebih mudah terakumulasi sehingga membuat berkurangnya kesadaran dan memburuknya performa kita. Faktor-faktor yang mempengaruhi stres. Faktor internal atau individu dan faktor eksternal atau sosial. Faktor individu yang pertama, karakteristik kepribadian individu, misalnya pemarah, ambisius, agresif. Yang kedua, kemampuan dalam menyelesaikan masalah dan beradaptasi dengan stres, antara lain inteligensi, fleksibilitas, berpikir, banyak akal. Yang ketiga, harga diri. Yang keempat, bagaimana individu menerima atau meresepsikan peristiwa yang potensial memunculkan stres. Yang kelima, toleransi terhadap stres tergantung pada kondisi kesehatan dan tingkat kecemasan. Yang kedua, eksternal atau sosial, jumlah peristiwa yang menjadi stresor kemunculannya secara bersamaan. Kedua, situasi tertentu, misalnya dengan siapa kita hidup, sebagai berapa lama kita mengalami stres tersebut. Yang berikut sarana coping untuk stres minor. Merupakan respon terhadap stres ringan yang sangat dipengaruhi oleh proses belajar individu. Berlaku otomatis tetapi lebih disadari oleh individu yang ada pada level kesadaran. Sarana yang dilakukan dipengaruhi juga oleh situasi, kekuatan dan kesegaran gangguan, serta pola kebiasaan individu dalam menghadapi stres. Jenis-jenisnya yang pertama, terdapat kontak fisik, contohnya itu seperti dielus, makan, minum, tertawa, menangis, memaki atau mengutuk, membicarakan dengan orang lain serta merenungi masalah seorang diri. Yang berikut melakukan aktivitas yang meredakan ketegangan, misalnya berolahraga, jalan-jalan, bermain game. Akan tetapi, sifatnya itu tidak menghilangkan sumber stres, sementara memiliki keterbatasan dalam mengurangi ketegangan akibat stres. Yang berikutnya, strategi dalam menghadapi stres. Strategi dalam menghadapi stres ada yang pertama, coping. Terdapat usaha individu mengatasi reaksi emosional dari stres yang dialami. Dalam coping terdapat usaha individu untuk merubah lingkungan atau menemukan solusi agar menghilangkan stresor. Dapat membantu kita mengatasi stres apabila kita memahami gaya coping kita, seperti fisik, behavioral, cerebral atau kognitif, serta emosi. Yang kedua, kendali diri atau self-control. Dalam kendali diri, terdapat yang pertama ada efikasi diri. Efikasi diri itu sendiri merupakan perasaan mampu individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Efikasi diri juga membantu seseorang untuk mengurangi respon terhadap stres yang dihadapinya. Yang kedua, yang berikutnya ada hardiness. Hardiness merefleksikan karakteristik individu yang memiliki kendali pribadi, mau menghadapi tantangan dan memiliki komitmen. Tingkat hardiness seseorang mempengaruhi penerimaan seseorang terhadap stresor potensial dan respon terhadap stresnya. Yang berikut ada mastery. Mastery itu sendiri merupakan perasaan mampu mengendalikan respon stres yang muncul pada dirinya. Tingkat mastery memiliki hubungan dengan respon stres seseorang.
Yang berikutnya, yang ketiga, modifikasi lingkungan. Dalam modifikasi lingkungan, yang pertama terdapat asertif, atau mengekspresikan hak dan perasaan kita tanpa melanggar hak orang lain. Yang kedua, dalam modifikasi lingkungan terdapat menghindari jika perlu, beralih secara fisik maupun emosional dari aktivitas atau kelompok, serta individu yang memunculkan stres. Dilakukan apabila asertif dan kompromi tidak berhasil. Yang berikut, dalam modifikasi lingkungan, dapat berkompromi ketika dapat saling menyesuaikan. Yang keempat, memperkuat gaya hidup. Dalam memperkuat gaya hidup, kita membangun toleransi terhadap stres. Dengan memahami beberapa batasan, kita dapat bertahan dari stres tanpa munculnya perilaku yang irasional. Yang kedua, mengubah langkah hidup. Merubah kebiasaan hidup kita menjadi lebih tahan stres. Contohnya seperti berjalan lebih lambat, bangun lebih pagi, sempatkan sarapan, hindari menunda pekerjaan, serta berkonsentrasi dengan baik. Pada pekerjaan, matikan telepon, berkumpul dengan teman, melakukan aktivitas santai, hindari kafein, alkohol, serta obat-obat. Yang ketiga, dalam memperkuat gaya hidup, mengendalikan pemikiran yang mengarah pada distres dengan berpikir positif, libatkan pada aktivitas humor dan tertawa sepuas-puasnya. Yang keempat, mencari pertolongan untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dengan mengikuti workshop, asertivitas, keterampilan sosial, manajemen stres. Carilah dukungan sosial seperti teman, pasangan, keluarga, sahabat, serta jangan mencari teman hanya pada saat kita kesulitan. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Sampai jumpa di lain kesempatan.